warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Perayaan Isra dan Mi'raj. Teman-teman saya sekalian, kalau kita mengingat kisah-kisah Isra dan Mi'raj, kita akan berada dalam satu kesimpulan betapa cintanya Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Manusia paling terkasih, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Musa minta buat ketemu sama Allah. Ketika Nabi Musa sering diajak bincang-bincang di Bukit Sinai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah pun berbincang-bincang dengan Nabi Musa dengan perbincangan-perbincangan yang luar biasa. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Musa sering ngobrol, sering bicara sama Allah, lama-lama kepengen ketemu. Itu kewajaran. Itu sesuatu hal yang normal. Orang kalau sering dengerin suara, lama-lama kepengen ketemu. Kayak ibu-ibu. Kayak teman-teman yang hadir di sini. Biasa dengerin suara saya kan katanya tuh tadi. Kalau sering dengerin lama-lama kepengen ketemu. Demikian pula dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sesudah sering berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kemudian berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin memandangmu ya Allah. Akan tetapi permintaan Nabi Musa ini tidak Allah kabulkan kepada Nabi Musa. Ya Musa lan tarani, kamu gak bisa melihat aku wahai Musa. Nabi kita Muhammad alaihi salam gak pernah minta teman-teman. Nabi kita Muhammad alaihi salam tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Tidak meminta untuk berbincang apalagi berjumpa. Akan tetapi pada suatu malam di 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda kita Nabi besar Muhammad untuk sebuah perjumpaan agung inda sidratil muntaha wa kana qaba qausaini au adna. Diangkat Allah sampai ke sidratul muntaha, hingga jarak Allah dengan Nabi Muhammad hanya sekitar ukuran 2 tombak, bahkan lebih dekat lagi. Ini kayak saya dengan soft pertama nih, Qab Qausain. Saudaraku sekalian saya muliakan, didekatkan luar biasa. Ustazah, bukannya Allah tidak bertempat, tidak berarah? Betul, Allah tidak bertempat, tidak berarah. Akan tetapi Nabi Muhammad perlu tempat untuk perjumpaan dengan Allah. Karenanya dipilihlah Sidratul Muntaha di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang tidak pernah ada yang sampai sebelum dan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ajaib dari pertemuan itu, adalah Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha ada yang tidak dilupa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha ada yang gak dilupa sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu gak bisa nemenin Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ada satu
tingkat, satu tempat. Udah habis malaikat Jibril nih, tour guide-nya Nabi nih ya. Pimpinan rombongannya nih. Yang petunjuk jalannya Nabi nih malaikat Jibril gitu kan. Bawa keliling-keliling langit. Bawa lihat surga, bawa lihat neraka. Ketemu malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Tapi di satu tempat malaikat Jibril berkata, hahuna ya Rasulullah. Sampai sini aja nih wahai Rasulullah. Saya enggak bisa lagi menemanimu wahai Rasul. Nabi Muhammad nanya, ya Jibril afi mithli hadzal makan tarakal habib habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat terasing seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya sayang wahai Jibril, kenapa saya dibiarkan seorang diri? Kata malaikat Jibril, bukan gak sayang, bukan gak cinta wahai Rasulullah, walakin malana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami ini punya tempat yang tertentu, punya tempat yang terbatas. Kalau saya melewati tempat yang diizinkan Allah SWT, terbakarlah jasadku wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasulullah, engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau hanya dipandu. Engkau tidak berjalan tapi diperjalankan. Saya hanya mau memesankan kepadamu satu hal wahai Nabi Muhammad. Apabila nanti berjumpa dengan Allah, jangan lupa ucap salam. Karena orang tuh kadang-kadang dari senengnya ketemu sampai lupa ngucap salam. Betul enggak? Kayak adik-adik tuh di Jakarta, di sini enggak. Jakarta tuh kalau ketemu sama idolanya gitu, teriak-teriak, enggak ada yang ucap salam. Lupa mau ucap salam ya, kesenengan, sampai kadang-kadang pingsan. Saya enggak tahu pingsannya dari kesenengan atau dari belum sarapan. Kalau ketemu artis Korea gitu tuh, waduh luar biasa ya. Ini yang di Kalimantan Selatan enggak begitu insya Allah. Sebab orang mukmin tuh sebenarnya tidak akan pernah sampai berlebihan dalam mencintai kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang mukmin besar cintanya kepada Allah. Saudara sekalian saya muliakan, ini dia nih. Nabi kita Muhammad alaihi salam sama malaikat Jibril dipesan, nanti kalau ketemu Allah jangan lupa ucap salam. Bagaimana caraku mengucap salam? Wahai Jibril, Nabi nih dalam posisi seperti itu aja belajar dari malaikat Jibril. Bagaimana caraku mengucap salam wahai Jibril? Sama malaikat Jibril diajarin, Qul Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nanti kalau ketemu sama Allah bilang sapa Allah. Ucap salam kepada Allah dengan engkau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saudara sekalian, Nabi pun melewati hijab demi hijab, melintasi alam demi alam, menembus semesta demi semesta. Saudara sekalian, Nabi Muhammad melewati arsy, melewati kursi, melewati lauhil mahfud, melewati raf-rafil ahdar, sampai di sidratul muntaha, kana qaba qausaini au adna. Nabi Muhammad pun berjumpa Allah. Apa yang dilakukan Nabi? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad. Enggak di mana kerjaannya sujud. Nabi nih satu-satunya orang yang diizinkan Allah untuk sujud hingga Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya puncak. Muntaha itu ujung. Jadi udah puncak paling ujungnya pula. Puncak tertinggi pula.
Di sanalah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi pun segera sujud, teman-teman. Makanya nih, nanti di akhirat juga kita akan tahu satu-satunya orang yang diizinkan Allah untuk sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidus sajidin, pimpinan orang-orang yang sujud. Nabi cerita ntar di akhirat juga kerjaan Nabi itu sujud. Kata Nabi Muhammad, ana awwalu man dakhalal jannah wala fakhr. Akulah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Nabi yang pertama kali buka pintu surga, sehingga Nabilah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak akan masuk dan menikmati surga, teman-teman. Nabi hanya akan berdiri di pintu surga, sebelahnya aras kiri. Pintu surga sebelah aras, yang sebelah kiri. Kenapa begitu? Kenapa nggak pilih yang sebelah kanannya aras gitu? Karena yang sebelah kiri itu paling dekat dengan neraka. Kenapa Nabi berdiri di sana? Untuk melihat umatnya. Adakah yang jatuh ke dalam api neraka? Dan jika kamu adalah salah satu dari umatnya, nabimu di akhirat nanti, bahkan ketika diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surganya, hanya akan menunggumu dan memastikanmu selamat masuk ke dalam surga. Maka emang benar banget yang sering diucapkan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, innahu arham bik min walidaik. Innahu arham bik min abnaik. Innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Kata Habib Umar bin Hafid, Nabi Muhammad tuh lebih sayang sama kamu daripada orang tua kamu sama kamu. Nabi Muhammad tuh lebih sayang sama kamu daripada anak-anak kamu sama kamu. Nabi Muhammad bahkan lebih sayang sama kamu daripada kamu sama dirimu sendiri. Kita nggak mau deket-deket sama api. Kita tahu, kita kalau deket sama api kebakar. Kita nggak mau kepanasan, teman-teman. Sama, kita nggak mau anak kita deket-deket sama api. Kita jagain anak kita, jangan sampai jatuh, jangan sampai sakit gitu. Kenapa? Sayang kita sama mereka. Tahukah kalian, Nabi Muhammad lebih sayang lagi daripada orang tua kepada anaknya. Nabi Muhammad lebih sayang kepada umatnya daripada orang tua kepada anaknya. Di akhirat nanti, orang tua yang masuk surga bisa langsung menikmati surga. Di akhirat nanti, suami yang masuk surga belum tentu nyari istrinya. Apalagi udah ketemu bidadari. Saya nggak mau bikin kamu cemburu, tapi maaf. Kalau suamimu udah masuk dalam surga hari itu, bisa jadi ia terpesona dengan bidadari-bidadari yang ada di sana. Sehingga tidak mencarimu lagi. Tapi sama, kita juga gitu. Kalau kita masuk surga, belum tentu nyari suami kita, teman-teman. Akan tetapi Nabi Muhammad, orang pertama masuk surga, beliau hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri arsy-Nya Allah untuk memastikan, melihat adakah umatnya yang terjatuh ke dalam api neraka. Dan apabila dilihat umatnya terjatuh ke dalam api neraka, banyak di antara mereka, teman-teman, yang ketika itu memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta yang besar kepada Nabi. Karena waktu hidup di dunia sering panggil-panggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam maulid-maulid,
sering memanggil Nabi Muhammad saat qiyam, bahkan dalam hari-hari mereka dekat rasanya dengan Nabi Muhammad. Meski berbuat dosa tapi cinta tak bisa berdusta. Kangen menabi hingga mengalir air mata. Ingat sama Nabi hingga hati membuncah rindu. Dengar cerita tentang Nabi Muhammad sampai ratanya hati berbunga-bunga. Cinta gak bisa bohong. Dan karenanya di akhirat pun cinta tak bisa berdusta. Umat Nabi Muhammad yang punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, andai pun kakinya tergelincir karena perbuatan dosanya, Allah izinkan matanya memandang wajah Nabi Muhammad yang berdiri di pintu surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Makanya nih, kenapa di majelis-majelis Ustazah gak bolehin kita foto? Karena menurut saya, mata bisa lupa siapa yang dia lihat. Tapi hati tidak pernah lupa siapa yang dia cinta. Orang bisa lihat saya habis itu lupa. Tapi hatimu, jika cinta, dia tidak akan pernah lupa. Saya nggak suka ada di kamera HP-mu. Saya lebih suka jika ada di dalam hatimu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan itu seharusnya rasa yang kita punya untuk manusia paling agung, pemilik syafaat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Umatnya tuh banyak yang saat melintasi jembatan dosa membuat dia terjerumus. Akan tetapi saat itu dia diperlihatkan wajah Nabi Muhammad di pintu surga. Saat itu dia akan memanggil wa Muhammadah wa Nabiyah. Dan ini Nabi Muhammad ceritakan teman-teman dalam hadis-hadis sahih beliau. Nabi Muhammad tolongin, Rasulullah tolongin, Rasulullah tolongin. Saat itulah kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan datang menarik lenganmu dari api neraka. Belum sempat masuk ke dalam neraka, ditarik duluan Nabi Muhammad alaihissalam. Fagawamtuhu ala sirat. Aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sampai dia bisa masuk surga Allah dengan syafaatku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Sampai kemudian lewat ribuan, puluhan ribu, jutaan dari umat Nabi Muhammad. Sampai kemudian selesai nih, umat yang lain sekarang akan melintasi jembatan. Nabi mau masuk ke dalam surga, kedengeran suara ada banyak umatnya yang berada di dalam api neraka. Mereka pun memanggil-manggil Nabi. Karena waktu turun di atas dari jembatan itu tadi tuh, terjerumus masuk ke dalam api neraka, dosanya terlalu banyak. Sehingga mereka pun harus ada di dalam neraka dulu. Allah belum kasih lihat Nabi Muhammad atau cintanya yang kurang besar kepada Nabi. Meskipun punya rasa cinta tersebut. Sehingga akhirnya mereka pun dalam neraka, baru mereka manggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulah wa nabiyah wa muhammadah. Rasulullah tolong kami, Nabi Muhammad kami umatmu, tolong kami wahai Rasulullah. Dan Nabi kemudian
melakukan apa yang selama ini selalu menjadi andalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun sujud kepada Allah di pintu surga. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya orang yang diizinkan Allah sujud kepada Allah. Sayyidus Sajidin, pimpinan ahli sujud hingga Sidratul Muntaha. Pimpinan ahli sujud hingga surga. Gak ada orang sujud di surga, teman-teman. Karena surga bukan tempat beramal. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW selalu akan menjadi pengecualian. Dan sujudnya Nabi untuk kita. Sujudnya Nabi bukan untuk keselamatan beliau sendiri. Karena beliau menjadi orang pertama tentu saja yang diselamatkan Allah SWT. Yauma la yukhzillahu nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, dimanapun tempatnya Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi sujud untuk kita umatnya. Sajadtu lillahi sajdah. Aku sujud pada Allah SWT. Hatta qila li ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syaffa'. Hingga Allah berkata padaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, jangan sujud lagi di sini. Angkat kepalamu, minta sajalah apa yang kamu mau. Berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Nabi kemudian berkata, ya Allah, maafkan aku. Wahai Muhammad, tidakkah kamu ridha? Aku telah menjadikan kamu orang pertama yang masuk surga. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Nabi menjawab, ya Allah, terima kasih atas nikmat surgamu ini. Akan tetapi engkau pula yang tahu, aku tidak bisa menikmati surgamu selagi masih ada umatku berada di dalam api nerakamu. Dengarkan pakai hatimu, teman-teman. Nabi Muhammad tidak bisa menikmati kenikmatan surga Allah selagi masih ada umatnya yang berada di dalam api neraka. Jika kamu sampai mati bisa bawa status umat kepada Nabi Muhammad. Jika kamu sampai mati bisa bawa cinta kepada Nabi, nabimu tidak bisa menikmati surga selagi kamu masih ada dalam api neraka. Manusia paling setia, manusia paling baik yang pernah ada di atas muka bumi. Manusia yang cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Allah kemudian bilang, wahai malaikat, keluarkan dari surga, dari neraka siapapun dari umat Nabi Muhammad yang di hatinya terdapat sebiji khardal iman, sebiji kacang hijau keimanan. Keluarin, gosong-gosong, bersihin, masukin ke dalam surga. Mereka udah bisa nikmatin surga. Nabi Muhammad masih dengar suara orang-orang di dalam api neraka, sujud lagi. Allah bilang, malaikat keluarkan yang punya setengah biji khardal keimanan. Masih ada juga tuh. Nabi sujud lagi, malaikat keluarkan dari neraka yang ada setitik debu
debu iman dalam hatinya. Keluarin lagi. Masih ada lagi tuh. Merintih-rintih, wa Muhammadah, wa Nabiyah. Nabi Muhammad, kita masih di sini. Jangan dulu Nabi, jangan dulu pergi. Kita masih di sini. Tolong kita Rasulullah. Allah bilang, wahai malaikat, keluarkan siapapun yang mati bawa iman. Siapapun yang di hatinya adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarin. Kabarnya dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, sampai bahkan iblis melongokkan kepalanya minta disyafaati sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja tidak. Kan iblis bukan umatnya Nabi Muhammad. Malah yang godain kita umat Nabi Muhammad. Ya. Banyak sekali yang disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidus Sajidin, pimpinan orang-orang yang sujud kepada Allah. Makanya nih, Nabi kayak semacam tersirat kepada kita, ngasih tahu bahwa andalan kita untuk segala macam kesusahan adalah sujud, adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Bu, Kak, Dek, Nak, jangan tinggal sholat. Itu adalah andalan kita. Itu adalah keadaan terbaik kita. Itu adalah senjata paling kuat yang kita punya. Itu adalah obat paling mujarab yang kita punya, teman-teman. Sholat, sholat, sujud dalam sholat, sujud dalam sholat. Itu adalah andalan terbaik yang kita punya. Kamu dalam segala macam kesulitan, permasalahan dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sholat fardu jangan ditinggal. Sholat sunnah sebisa mungkin ada tambahan-tambahan. Terutama saat-saat sepertiga malam yang terakhir. Yang lagi ada masalah, bangun waktu malam, sholat. Yang lagi ngerasa, ya Allah, hidup ini banyak dosa. Pengen bisa jauh dari dosa. Pengen jadi hamba Allah yang benar. Sholat. Kok rumah tangga terasa hampa ya, kering gitu. Kayak gak ada nikmat dalam berumah tangga. Sholat, teman-teman. Anak saya nih, biar pada jadi anak yang soleh-solehah, biar bagus nasibnya. Saya mau doa sungguh-sungguh kepada Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Sholat, sholat, sholat. Ngadep Allah SWT. Minta jadi hajatmu saat sujudmu. Minta. Sampaikan pada Allah SWT. Habib Ali Habsyi yang kamu baca maulidnya tadi itu, penulis kitab Maulid Simtut Turar, beliau mengatakan Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirus sifa fi wad'i tilkal jibah. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih, kata Habib Ali, idza qad marid, kalau sakit, kalau lagi ada sakit, sakit badan, sakit kepikiran sesuatu, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang gak enak dalam kehidupan, syafahu fi'lus shalah. Penawarnya, obatnya adalah
mengerjakan salat. La'alla sirus sifa fi wad'itil kaljiba. Ali rasa, katanya Habib Ali, Allah jadikan rahasia kesembuhan, rahasia kesehatan, rahasia pemulihan terdapat pada diletakkannya dahi di tempat-tempat sujud. Ada sirnya sembuh dalam dahi ketika ia sujud kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari sholat. Jangan jauh-jauh dari sholat. Nggak ada orang solehah yang nggak sholat. Nggak ada orang baik nggak sholat. Nggak ada. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting baik. Yang nggak ada orang baik nggak sholat. Nggak ada. Adik-adik nih misalnya gitu. Ada yang seneng sama kamu, tapi orangnya nggak sholat, Dek, tolak. Ada yang melamar kamu, orangnya nggak sholat dan nggak mau sholat. Dia bilang, orang itu kan yang penting baik. Saya memang sholat bolong-bolong, tapi saya orangnya nggak pernah jahatin orang, saya baik. Ya kalau baik, nggak tinggal sholat. Sehingga sekalian, kamu kalau cinta sama seorang laki-laki dan dia nggak sholat, kamu mau nikah sama dia, jangan mau. Dek, jangan mau. Bu, kalau kamu punya anak dilamar sama orang nggak sholat, jangan kasih. Yang penting kan ustazah, dia itu saldo di rekeningnya banyak. Dia ngelamar anak saya aja naiknya mobil Alphard. Dia itu anaknya nggak usah lihat apa-apa, kalau udah nggak sholat tinggalin. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Bu, Allah aja dia tinggalin, apalagi anak kamu. Tapi dia cinta ustazah sama anak saya. Sekarang dia cinta. Dia bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Tungguin aja. Cinta yang begitu ada masa kadaluarsanya. Sebagaimana diawali ia akan jumpa dengan diakhiri. Diawali dengan aku tak mampu hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Nyesek tuh kalau udah kayak gitu. Udah deh, udah. Sholat silah bainana wa bain rabbina. Hubungan, tali antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi udah nunjukin sama kita, andalan Nabi Muhammad buat menyelamatkan kita, buat deket sama Allah adalah sholat. Karenanya itu yang dipilih sama Nabi Muhammad di saat bahkan beliau ada di surga. Sujud Nabi Muhammad. Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, jangan sujud lagi Muhammad, bukan di sini tempatmu ibadah. Minta apa yang kamu mau, berikanlah pertolongan kepada siapapun yang kau kehendaki. Kamu juga kalau ada hajat apapun, doa saat sholat, terutama di saat sujud. Agrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Perbanyaklah doa di sana, sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah.
Maka jika badai kehidupan membuatmu tersungkur, jika angin topan membuatmu terjatuh di atas muka bumi ini, saatmu untuk melamakan diri, terbenam dalam sujud-sujudmu. Allah ingin mendengar rintihanmu di bumi, dan segenap malaikat ingin mengaminkan doa-doamu yang kamu bisikkan ke dalam bumi. Teman-teman saudaraku sekalian, alhamdulillah kita punya andalan yang luar biasa, yaitu sholat. Nabi Muhammad sampai ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sujud pada Allah SWT. Sampai Nabi Muhammad rasa sujudnya udah cukup, beliau duduk seperti duduk kita tawarruk, duduk tahiyat akhir, ya. Nabi duduk seperti itu. Ini duduk tawadhu nih. Sampai sekarang pondok-pondok di Jawa tuh, saya nggak tahu kalau di Kalimantan sini, karena saya lama mondok di Jawa, jadinya saya tahu tuh terutamanya yang pondokannya yang pondokan salaf gitu ya. Itu tuh yang kalau ketemu sama Bu Nyai, kalau ketemu sama Kiai, duduknya ya kayak gitu, duduk tawarruk gitu. Sejam ya sejam udah, gitu ya, tawarruk aja duduknya gitu. Kenapa? Jalsatul tawadhu, itu duduk paling tawadhu, duduknya budak di hadapan tuannya. Karenanya itu yang dipilih sama Nabi Muhammad untuk duduk di hadapan Allah saat Isra dan Mi'raj. Nabi waktu ketemu sama Allah duduknya duduk tawarruk itu. Nabi kemudian ucap salam kayak yang diajarin malaikat Jibril. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makanya dipakai tuh kalau tahiyat kita, itu adalah salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Segala penghormatan, segala kemuliaan, segala ibadah, segala hubungan, semua kebaikan milik Engkau ya Allah. Kami persembahkan untukmu ya Allah, semata-mata hanya kepadamu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah. Allah kemudian jawab salam Nabi Muhammad dengan Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu pula, wahai seorang nabi, dan rahmat keberkahan dari Allah senantiasa tercurah atasmu. Teman-teman sekalian, itu kayak apa ya rasanya Nabi Muhammad berjumpa Allah, sujud langsung di hadapan Allah, ucap salam kepada Allah, dan salamnya dijawab sama Allah. Kenikmatan tertinggi yang pernah Allah berikan kepada seorang manusia. Segitunya Nabi Muhammad ada yang gak dilupa sama Nabi. Begitu Allah jawab salam Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi segera menyusuli ucapan salam tersebut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku, akan tetapi sampaikan salam itu pula buat umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Nabi gak lupa sama umatnya. Nabi gak lupa sama umatnya. Kita umatnya diingat sampai di Sidratul Muntaha. Kita umatnya diingat sampai di Sidratul Muntaha. Maka emang benar sih, saya 100% yakin
Kalau dibilang bahwasanya manusia paling setia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain tuh nggak pinter setia, teman-teman. Yang lain-lain tuh nggak pinter setia. Anak kamu gitu, kamu jagain, kamu rawatin, kamu sayangin bertahun-tahun. Kalau dia udah nikah, atau nggak usah tunggu nikah, kalau dia udah kenal temen, sering nggak merasa kayaknya dia lebih sayang temennya deh daripada kita ibunya? Betul? Betul? Apalagi kalau anak kamu udah nikah, punya pasangan, mau dia laki-laki perempuan, kalau dia laki-laki punya istri, kalau dia perempuan punya suami. Apalagi terus dia punya anak-anak, teman-teman saudaraku sekalian. Betapa seringnya kamu merasa bahwa anakmu lupa padamu, anakmu meninggalkanmu. Betul? Manusia nggak pinter setia, teman-teman. Manusia nggak pinter setia. Apalagi suamimu. Betapa seringnya kamu merasa kayaknya dia nggak terlalu sayang ya sama saya. Dia kayaknya udah nggak cinta lagi ya sama saya. Manusia. Sama halnya bahkan dengan dirimu, teman-teman. Betapa seringnya hati kita berbolak-balik. Sesaat cinta, sesaat kecewa, sesaat kita cinta, sesaat kita benci. Mudah sekali hati ini untuk tidak setia. Akan tetapi kita udah dikasih tahu, manusia paling setia bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau setia hingga di surga. Beliau bahkan tidak bisa menikmati surga selagi masih ada umatnya yang berada dalam api neraka. Setia. Beliau bahkan mengingat kita saat beliau ada di Sidratul Muntaha dalam pertemuan agung dengan Allah Tuhannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih ya Allah atas salammu untukku. Akan tetapi sampaikan salam itu pula tak hanya untukku, akan tetapi kepada umatku, hamba-hambamu yang salehah itu. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang salehah, sehingga kita ada dalam salam Nabi Muhammad kepada Allah dan dalam salam Allah kepada Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, makanya tuh ada satu qasidah tuh yang saya seneng tuh nyanyiin juga, selain dari yang tadi natawasal ya. Teman-teman saya sekalian, kayak emang kayak gitu tuh Nabi Muhammad gitu. Teman-teman juga mesti hafal semuanya nih qasidahnya. Cuman kadang-kadang kan baca qasidah nggak pada tahu artinya ya. Innal habibal mustafa dhurafatin wafa wa dhikruhu shifa idza tamam bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tamam bil ilal. Innal habibal mustafa, sesungguhnya al-habib baginda Nabi besar Muhammad,
Habibullah wa habibuna, kekasih Allah dan kekasih kita. Dzu ra'fatin, pemilik hati yang penuh kasih, pemilik hati yang penuh sayang. Wa dzu wafa, dan pemilik kesetiaan. Nabi Muhammad manusia paling setia. Setia kepada Allah dan setia kepada kita umatnya. Makanya Bu, Nabi gak akan ninggalin kita kecuali kalau kitanya ninggalin Nabi. Nabi gak akan berpaling darimu kecuali kalau kamunya yang berpaling ninggalin Nabi Muhammad. Ya Nabi mau apa lagi kalau udah emang dianya nggak mau menabi gitu. Makanya kalau saya ditanya Ustazah, kalau ada orang nggak mau maulidan gitu Ustazah, kalau ada orang tuh nggak mau gitu, diajakin sholawatan nggak mau, diajakin maulidan dikata bid'ah, bahkan udah nyampe ke Madinah nggak mau ziarah kepada Nabi Muhammad, apa pendapat Ustazah? Kok saya ditanya seperti itu, saya bilang, ya Allah kesiannya. Orang yang seperti itu, kesian. Dia kehilangan, dia tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kenikmatan terbesar yang ada di atas muka bumi ini. Betul? Bukankah rasa paling nikmat adalah merasa rindu kepada Nabi Muhammad? Bukankah rasa paling indah adalah mencintai Nabi besar Muhammad? Bukankah buncah paling haru adalah saat kamu sedang berdiri mengucap salam kepada Nabi Muhammad? Bukankah hati paling berbunga ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad? Bukankah rasa paling menggelora adalah saat kakimu berjalan, bahkan setengah berlari untuk menuju ke Raudhah Asy-Syarifah, berziarah ke makam Nabi Muhammad? Adakah rasa lebih indah daripada itu? Adakah buncah lebih haru daripada itu? Adakah rindu lebih menggelora daripada itu? Dan jika di dunia saja Allah sudah memberikan kenikmatan setinggi itu, semenyenangkan itu, seindah itu, tak dapat saya bayangkan seperti apa nikmatnya jika di hari akhirat nanti Allah pertemukan kita dengan Sayyidina Muhammad. Bagaimana rasanya jika mata ini kelak diizinkan memandang wajah indah Nabi Muhammad? Kayak apa nikmatnya jika di akhirat nanti kamu bisa dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad kepadamu. Kayak apa rasanya jika Nabi Muhammad memandang kita kemudian berkata, haula ummati, antum ummati, kalian semua adalah umatku. Kayak apa rasanya bisa lihat Nabi Muhammad menengadah tangan kemudian berkata, ya Allah, Allahumma salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, manusia paling setia,
Makanya jangan tinggalin Nabi. Jangan tinggalin Nabi untuk apapun dan untuk siapapun. Jangan tinggalin Nabi untuk kamu mendapatkan harta dunia yang gak seberapa. Jangan tinggalin Nabi karena seseorang yang kamu sangat mencintainya. Jangan tinggal Nabi untuk apapun dan untuk siapapun. Nabimu Muhammad yang paling indah untuk kamu letakkan dalam hatimu, jangan pernah biarkan ia keluar dari sana. Yang paling layak untuk kamu letakkan di tahta cinta dalam hatimu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andalan kita teman-teman, andalan kita, manusia paling tercinta di sisi Allah. Dzu ra'fatin wa dzu wafa, setia. Wa dzikruhu idza tamada bilailal wa dzikruhu bihi shifa idza tamada bilailal. Nyebut-nyebut Nabi Muhammad bikin obat, jadi obat. Idza tamada bil ilal, bagi siapapun yang sudah parah sakitnya, bagi siapapun yang sudah lama sakitnya, bagi siapapun yang sudah menahun sakitnya, bagi siapapun yang udah parah sakitnya, zikrun Nabi, sebut nama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang enggak teman-teman saudariku sekalian, semuanya bisa Allah kasih kalau kamu mendekat kepada Allah lewat jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya badan, sholawatin. Anakmu lagi sakit, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Suamimu lagi sakit, banyakin baca sholawat. Orang tuamu lagi sakit, banyakin baca sholawat. Termasuk sakitnya pikiran. Kamu lagi dihantam cemburu, banyakin sholawat. Kamu lagi dijebak rasa yang salah, cinta yang gak boleh gitu, banyakin sholawat. Adik-adik, jangan sampai rasa cintamu membuatmu menjadi mengerjakan dosa. Jangan sampai cinta membuatmu seolah boleh untuk mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala padamu. Tidak, Dek, cinta tidak pernah cukup untuk menjadi alasanmu berbuat dosa. Tapi ustazah nggak bisa tahan rasanya. Akhirnya saya jadi ketemu sama dia ustazah. Akhirnya saya jadi mengerjakan hal-hal yang saya tahu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya lakukan? Dek, sembuhkan sakit yang ada dalam pikiranmu tersebut. Sakit yang namanya jatuh cinta. Obatin dengan ingat Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad, sholawatan yang banyak sama Nabi Muhammad, itu akan mengobati penyakit-penyakitmu.
Ini orang zaman sekarang nih, penyakit macam-macam. Selain daripada penyakit badan dan namanya istilahnya penyakit mental, teman-teman. Anak zaman sekarang nih pada sibuk urusan sakit-sakit mental. Anxiety namanya. Apalagi tuh macam-macam. Skizofrenia. Wah, pokoknya macam-macam dah. Sakitnya namanya bagus-bagus. Masya Allah. Obatnya apa ya? Zikrun Nabi. Coba deh, deketin Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, belajar rindu sama Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad, sembuh, teman-teman sekalian. Karena Allah tuh emang segitu cintanya sama Nabi Muhammad. Maka siapapun orang yang hatinya penuh sama Nabi Muhammad, siapapun orang yang lisannya sering sebut nama Nabi Muhammad, siapapun orang yang di pikirannya sering ingat sama Nabi Muhammad, Allah akan pandang dengan pandangan kasih sayangnya. Dan kalau udah dipandang sama Allah, yang sakit-sakit jadi sehat, yang sulit-sulit jadi mudah, yang sempit-sempit jadi lapang. Maka jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad. Termasuk sakitnya hatimu. Ustazah gimana sih? Benci banget sama orang, ustazah, ya ampun nih hati, benci banget sama orang. Banyakin sebut nama Nabi Muhammad, sholawatan yang banyak, sholawatan yang banyak. Nih hati cemburu sampai kayak kebakar gitu hati saya. Banyakin sebut nama Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Nih hati kok kayaknya merana mulu, sedih mulu, apa yang harus saya lakukan? Sholawatan Nabi Muhammad. Saya udah sholawat ustazah, tapi belum juga sembuh. Kurang banyak. Banyakin lagi. Lebih sering lagi. Terus aja teman-teman saudaraku sekalian. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bakalan kasih kemudahan demi kemudahan, kemudahan demi kemudahan dengan kamu menghadirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupanmu. Terhadap seorang sahabat yang dia bilang inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak, wahai Rasul saya senang banget membaca salawat kepadamu. Berapa salawat yang seharusnya saya baca untukmu? Dan Nabi Muhammad terserah kamu. Gimana kalau setengah, wahai Rasulullah? Setengah salawat saya hadiahkan padamu, atau setengah waktu luang saya gunakan bersolawat padamu. Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3. Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falkul, kalau gitu semua aja di Rasul. Semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu, atau semua solawatku aku persembahkan, aku hadiahkan untukmu. Nabi Muhammad mengatakan idzan tukfahamuk wa tufar dzambuk. Tukfahamuk wa tufar dzambuk. Jika seperti itu kata Nabi, akan hilanglah semua kesusahanmu, akan hilanglah semua deritamu, wa tughfar dzambuk, akan terampunilah semua dosa-dosamu. Maka yuk, Nabi Muhammad andalan kita teman-teman. Selalulah sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Untuk semua susahmu, untuk semua sedihmu, untuk semua galaumu, untuk semua gelisahmu, untuk semua rasa yang tidak menyenangkan dalam hatimu, untuk semua kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, Nabi Muhammad cukup jadi andalan untukmu. Maka jangan pernah mau jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad. Insya Allah. Kita niat dari sekarang. Ya Allah,
di sisa umur kami jangan pernah jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad dan dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, rindukan hati ini kepada Nabi Muhammad dan rindukan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakan kami kepada Nabi Muhammad dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Ya Allah, perlihatkan kami Nabi Muhammad dan perlihatkan kepada Nabi Muhammad kami, ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad dan jangan halangkan Nabi Muhammad dari kami. Ya Allah, jadikan kami disyafaati oleh Nabi Muhammad dan jadikan Nabi Muhammad mensyafaati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad memandang kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, dan semua orang-orang yang kami cintai. Jangan halangkan semuanya dari dipandang dengan pandangan cinta oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Pandang semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dan perkenankan Nabi Muhammad memandang kami semuanya, ya Allah. Yang hadir di tempat ini, ya Allah, dekatkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Dekatkan kami semua kepada Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad, tidak di dunia, tidak di akhirat, ya Allah. Jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad, tidak di saat hidup, tidak di saat mati, ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad, ya Allah, di hati kami saat kami hidup di dunia. Hadirkan Nabi Muhammad saat sakaratul maut kami, ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad di barzah kami, ya Allah. Dan hadirkan kami untuk Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti, ya Allah. Jadikan kami ada dalam rombongan Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan kami ada dalam rombongan Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Bukankah ia adalah manusia pertama yang masuk surga? Ya Allah, jangan halangkan mata kami dari memandang wajah Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti, ya Allah. Jangan halangkan telinga kami mendengar suara Nabi Muhammad ketika berkata, ummati, ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, jangan halangkan kaki kami untuk melangkah menuju surga-Mu di belakang Nabi kami Muhammad. Dan jangan halangkan hidung kami, ya Allah, untuk mencium wangi Nabi Muhammad.
Ya Allah, bukankah Nabi Muhammad Engkau ciptakan untuk kami umatnya? Maka jangan halangkan siapapun dari kami darinya. Ya Allah, jika untuk memandang wajah Nabi Muhammad haruslah mata yang suci yang dapat melakukannya, sementara mata kami sudah terlanjur berlumuran dosa, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa mata-mata kami ya Allah, agar mata kami layak memandang wajah Nabi Muhammad. Ampunilah dosa mata-mata kami ya Allah, hingga ia tidak terhalang dari memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah, hingga telinga kami layak mendengar suara Nabi Muhammad. Ampunilah dosa lisan-lisan kami ya Allah, hingga Engkau izinkan kami mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dari seluruh anggota tubuh kami ya Allah, hingga kami layak kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah semua yang hadir ya Allah. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad, maka sampai mati kami minta tetap jadi umat Nabi Muhammad. Jangan ada yang dikeluarkan dari rombongan ya Allah. Mati bawa cinta kepada Nabi ya Allah. Mati bawa hati penuh rindu kepada Nabi ya Allah. Mati bawa iman yang sempurna padamu ya Allah. Mati bawa iman yang kuat kepadamu ya Allah. Mati bawa husnul khatimah ya Allah. Mati bawa husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami titipkan dua kalimat tauhid ini kepadamu ya Allah. Jagakanlah untuk kami hingga kami mati membawa keduanya ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.